Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para ibu-ibu dan para ummahat yang luar biasa yang terus senantiasa konsisten di dalam belajar, konsisten di dalam mempelajari setiap rumpun ilmu yang diwariskan oleh para ulama, terutama warisan tafsir yang kita pelajari. Sudah sekian lama kita belajar pada kitab ini. Semoga Allah terus menumbuhkan sikap konsisten dan istiqomah kita untuk terus belajar tentang ilmu tafsir. Tentunya karena kita harus paham bahwasanya kenapa sih kita harus belajar dengan tafsir? Karena kita harus paham tentang satu kaidah. Biasanya penyimpangan itu bukan karena tidak punya dalil, tapi biasanya penyimpangan di dalam agama adalah karena mereka memiliki dalil dari ayat yang ada di dalam Al-Quran, tetapi makna dan pemahaman pada ayat itu tidak sesuai dengan pemahaman yang disampaikan dan diimani oleh para sahabat. Inilah pentingnya bagaimana kita mempelajari tafsir. Salah satu contoh yang sangat paling relevan untuk kita hadirkan, yaitu ketika kita memahami betapa pentingnya dan betapa besarnya hajat kita kepada pemahaman. Kalau kita mendengar masyarakat sering berkata, kalau kita mengandung, maka kalau anak kita laki-laki bacakanlah surat Yusuf. Kalau dia perempuan maka bacakanlah surat Maryam. Kenapa harus dibacakan surat Yusuf? Supaya nanti kalau lahir setampan Nabi Yusuf. Kenapa dibacakan surat Maryam? Supaya nanti sesolihah Ibunda Maryam. Ini tentunya salah satu pemahaman yang cukup populer di masyarakat kita. Kalau kita perhatikan di sini, kita akan menjumpai bahwasanya dalilnya benar, yaitu adalah surat Yusuf dan surat Maryam. Tapi pemahaman atas dalil itu bahwasanya ayat itu atau surat itu dibaca ketika anak kita laki-laki dan perempuan, tentunya ini merupakan pemahaman yang tidak pernah dijelaskan oleh Rasulullah. Memang setiap ibu yang mengandung diperintahkan untuk banyak membaca Al-Quran, tapi tidak ada kekhususan harus membaca surat Yusuf dan surat Maryam berdasarkan yang cukup populer di masyarakat. Disinilah kita akhirnya paham. Kita tidak hanya butuh bagaimana ilmu, tapi juga kita membutuhkan bagaimana pemahaman yang benar. Itulah yang menjadikan kita terus berhajat kepada tafsir setiap waktunya, karena dengan tafsir akhirnya kita tahu makna pada setiap ayat yang Allah sampaikan supaya lahir petunjuk, memberi peringatan pada kehidupan kita, mengobati penyimpangan kita, mengobati kegelisahan, kecemasan kalau kita mengembalikan semua persoalan dalam kehidupan kita sesuai dengan ayat yang Allah turunkan dengan pemahaman yang dijabarkan oleh Rasulullah SAW. Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita di dalam kebaikan. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan ketika kita pada siang hari ini, ya, dengan kondisi yang sebenarnya sangat relevan untuk kita istirahat, sangat relevan bagi kita untuk membujurkan kaki kita, untuk memejamkan mata kita. Tapi kita betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai kita akhirnya diberikan kekuatan oleh Allah untuk kita berdiri, untuk kita duduk, untuk kita mengkaji ilmu yang Allah turunkan pada kehidupan kita. Kita tentunya sangat bersyukur atas kenikmatan kekuatan yang Allah berikan untuk menuntut ilmu. Banyak orang yang mereka diberikan kenikmatan harta, diberikan kenikmatan jabatan, diberikan kenikmatan popularitas, tapi ternyata mereka tidak mendapatkan kenikmatan dan kekuatan untuk senantiasa mendapatkan ilmu dari apa yang Allah turunkan. Padahal ilmu merupakan perkara yang besar dalam kehidupan agama kita dan kehidupan kita. Tidak ada yang paling besar pada kehidupan kita setelah ridhonya Allah kecuali adalah ilmu. Dan siapapun yang Allah cintai, Allah arahkan kepada apa yang besar di hadapan Allah, yaitu adalah ilmu. Dan inilah nikmat yang sejatinya kita syukuri, yaitu adalah kenikmatan, kekuatan untuk terus bisa mendapatkan dan menimba ilmu dari kebenaran yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Kita akan meneruskan kajian kita, yaitu surat Al-Humazah, yaitu adalah surat pengumpat. Surat ini merupakan surat Makkiyah, berada pada urutan 109 dan memiliki 9 ayat, ya, yang tentunya akan menjadi pembahasan kita. Dan insya Allah pada pertemuan hari ini kita akan menyelesaikan pembahasan tafsir surat Al-Humazah.
Sebelum kita mengkaji satu persatu poin, sembari kita mengingatkan poin-poin yang telah kita bahas pada pertemuan kita sebelumnya, kita baca dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa'addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ini merupakan surat yang Allah turunkan. Di dalamnya Allah menerangkan kepada kita tentang poin-poin besar. Poin-poin yang sudah kita bahas yaitu adalah menerangkan tentang bagaimana berbahayanya kehidupan seseorang ketika mereka menjadi orang yang suka mencela ataupun ketika mereka senantiasa suka menodai kehormatan orang lain, di mana Allah tidak pernah memulai satu surat yang dimulai dengan kata wailun, yang artinya neraka ataupun kecelakaan, kecuali pada dua surat, yaitu surat Al-Humazah dengan surat Al-Mutaffifin, untuk menjelaskan kepada kita harta seorang mukmin dan kehormatan seorang mukmin itu sangatlah mahal. Siapapun yang mengambil hartanya seorang mukmin dan kehormatan seorang mukmin tanpa penjelasan yang dibenarkan oleh Allah, maka dia akan bertanggung jawab dengan pertanggungjawaban yang sangat berat. Ini sudah kita sampaikan panjang lebar. Sekarang, mari kita bahas pada ayat yang ketiga. Allah menyampaikan kepada kita, yahsabu annama lahu akhladah. Yaitu adalah orang-orang itu mengira bahwasanya harta yang mereka miliki, yang mereka kumpulkan dengan segala macam cara, itu merupakan harta yang dapat mengekalkan dia, akhladah. Yaitu mereka menyangka bahwasanya harta yang mereka tumpuk, harta yang mereka investasikan, harta yang mereka raih itu mereka dibuat tertipu oleh dunia itu ketika merasa dengan dunia yang mereka kumpulkan mereka akan kekal di dalam kehidupan di dunia ketika telah mendapatkan materi sesuai dengan apa yang menjadi obsesi mereka selama ini. Lalu pada ayat berikutnya, kalla layumbadanna fil hutamah. Dan tahukah kamu, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Tahukah kamu apa itu hutamah? Narullahil muqadah, yaitu adalah api yang disediakan yang Allah nyalakan, allati tattali'u 'alal afidah, yang api itu ditutup rapat di atas mereka. Innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mubaddadah, fi 'amadin mumaddadah, dan mereka akan diikat pada tiang-tiang yang begitu panjang. Di sini kita akan mempelajari pada pertemuan hari ini bahwasanya Allah menyebutkan ayat yang ketiga, lalu Allah sertakan ayat yang keempat dengan ketika Allah menyampaikan kalla layumbadanna fil hutamah. Setelah Allah menyampaikan yahsabu annama lahu akhladah. Itu poin yang pertama yang kita peroleh pada ayat ini adalah sesungguhnya tidak ada perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka kecuali manusia itu tertipu dan terpedaya dengan dunia. Ketika mereka salah berinteraksi kepada dunia. Ketika mereka berinteraksi kepada dunia dengan cara yang salah, maka tidak ada satu ayat yang menjelaskan tentang mereka yang berinteraksi pada dunia dengan cara yang salah, kecuali Allah jelaskan pada ayat yang keempat. Kalla layumbadanna fil hutamah. Pasti kamu akan dicampakkan kepada neraka hutamah. Nanti kita akan jelaskan neraka hutamah itu merupakan nama salah satu neraka di antara nama-nama yang lainnya. Karena nama neraka itu yang diterangkan di dalam Al-Quran ada 7. Jadi akhirnya disinilah kita memahami bahwasanya keterkaitan antara neraka dengan harta dunia itu sangatlah besar. Siapa orang yang mereka itu akan dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka? Yaitu adalah mereka yang mengumpulkan harta, lalu mereka tertipu dengan harta itu, lalu mereka menyangka dengan harta itu mereka akan kekal abadi di dalam kehidupan di dunia. Yang mereka tidak mengetahui dan tidak menyadari bahwasanya mereka itu akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Nah, sekarang pertanyaan kita. Maksud dan makna yahsabu annama lahu akhladah. Itu siapa aja?
Maka sesungguhnya di dalam penjelasan banyak sekali para ulama, orang-orang yang mereka itu yahsabu annama lahu akhlada, mereka itu yang menyangka harta mereka itu adalah akan mengekalkan, maka wujud mereka itu pada kehidupan di dunia itu semacam apa mereka itu? Yang tentunya mereka itulah yang nanti akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Maka para ulama lalu menerangkan, orang-orang yang menyangka hartanya itu akan mengekalkan, itu kalau di dalam wujud kehidupan realitas, di dalam realitas kehidupan, maka kita akan dapatkan beberapa kelompok.